Baru-baru ini ada mantan karyawan SM Entertainment yang mengungkapkan bahwa 4 pelamar Indonesia dari 10.000 yang udah mendaftar itu berhasil lolos, 2 putra dan 2 putri. Annyeonghaseyo, Yusril Kimimnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, special weekend kita akan ngebahas tentang berita-berita K-pop terpanas untuk minggu ini. Beritanya apa aja? Kalian pasti penasaran banget kan dengan hal tersebut? But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan jangan subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrilkim. Follow fans page aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusrilkim2 dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain supaya mereka tahu tentang berita K-pop terpanas untuk minggu ini. So, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Oke, cingidul, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari Big Hit Entertainment yang telah buka suara terkait Wamil member BTS yaitu Jin. Rincian laporan saham yang dirilis oleh Big Hit pada sistem pengungkapan elektronik layanan pengawas keuangan pada tanggal 2 yang lalu, termasuk konten pendaftaran militer member BTS. Big Hit mengatakan dalam pemberitahuan tentang risiko investasi utama dalam laporan saham. BTS terdiri dari member yang memenuhi syarat untuk dinas tugas aktif dari tahun 1992 hingga 1997. Di antara mereka, Kim Sok Jin sebagai member dengan tahun kelahiran paling awal dalam Undang-Undang Dinas Militer hingga akhir 2021. Big Hit mungkin akan menunda pendaftaran militer terhadap Jin sesuai dengan situasi. Big Hit berkata, untuk mempersiapkan risiko penghentian aktivitas artis karena pendaftaran militer, sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya, Big Hit terus memperluas proporsi penjualan partisipatif tidak langsung yang melibatkan artis, seperti MD dan penjualan lisensi serta penjualan video. Big Hit menambahkan supaya risiko penurunan penjualan dapat diminimalkan karena adanya rencana lowongan artis-artis besar, Big Hit akan melakukan berbagai tinjauan bisnis seperti praproduksi konten seperti video album dan manajemen artis yang fleksibel melalui anggota yang aktif. Oke, kita sebagai penggemar pasti selalu berharap yang terbaik untuk Jin BTS ya, meskipun sekarang ditunda, it's okay kok, karena batasnya kan sampai tahun depan yaitu 2021. So untuk sekarang ya pelan-pelan aja, relax. Mereka juga nggak melanggar hukum dan peraturan yang ada kok. Jadi bukan masalah yang besar sih menurut aku. Next kita masuk ke berita yang kedua. Jaehyun NCT 127, Park Hye-soo, Kim Se-ron, dan Bae Hye-sung dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam Dear M. Park Hye-soo akan berperan menjadi mahasiswa administrasi bisnis yang bersemangat dan cerdas. Lalu Jaehyun akan berperan sebagai Mino, seorang mahasiswa tahun kedua dalam ilmu komputer dengan keberuntungan dan keberanian yang baik. Berubah menjadi seseorang yang mengembangkan aplikasi baru dengan ide-ide cemerlang dan memamerkan chemistry 12 tahun persahabatan bersama dengan Park Hye-soo. Sementara itu, Kim Se-ron dan Hye-sung akan berperan sebagai pasangan kekasih. Dua orang tersebut mendapatkan julukan Undercraft. Wah, jadi pasti para NCTzen terutama ya itu nggak sabar banget melihat bagaimana acting dari Jaehyun. Dan menurut aku ya, yang paling kalian pikirkan saat Jaehyun main drama itu pasti adegan kissnya ya. Adegan kissnya pasti kalian pikirkan banget. Aduh, gimana ya adegan kissingnya? Hot atau gimana ya? Oke, buat yang mungkin belum siap untuk lihat Jaehyun beradegan, cuman mulai dari sekarang siapin aja deh hati kalian ya. Karena kalau udah main drama itu pasti akan ini, apalagi pemeran utama ya, wajib banget deh kayaknya melakukan kissing scene. Apakah ada dari kalian yang nggak rela Jaehyun untuk melakukan adegan ciuman? Komen di bawah. Dan kita akan next ke berita yang ketiga. Ini tuh datangnya dari MBC Dokuflix yang merilis teaser pertama tayangan dokumenter terkait mendiang Sulli. Dokumenter itu berjudul Why Did You Find Sulli So Uncomfortable? Yang mana di dalamnya akan mengenang kembali kehidupan dan karir dari mendiang. Selain itu akan ada sesi wawancara dengan teman dekat dan juga keluarga, termasuk ibu dari Sulli, Tiffany SNSD, dan juga masih banyak lagi. Tayangan dokumenter ini bertujuan untuk menyampaikan pesan yang menggembirakan yang ingin disampaikan oleh mendiang Sulli selama kehidupan dan kegiatannya di industri hiburan. Dalam video teaser tersebut, kita dapat mendengar Sulli yang berkata, "Aku akan berusaha hidup lebih keras." Lalu, di sisi lain, Ibu Sulli akan mengatakan bahwa dirinya menyesal karena datang terlambat. Dan terakhir, ada tayangan Tiffany SNSD yang menangis dan terdengar, "Aku merasa menyesal karena tidak bisa berbicara mendalam dengannya." Dan untuk bagian scene terakhirnya, kalian akan melihat nih guys, Sulli itu berkata, "Jangan salah paham denganku, aku bukan orang yang jahat." Mendiang Sulli pertama kali memulai debutnya sebagai aktris cilik pada tahun 2005 melalui drama SBS So Dong Yo sebelum melakukan promosi sebagai member FX dari tahun 2009 sampai 2015. Dia kemudian beralih menjadi seorang aktris sebelum kematiannya pada tahun 2019 yang lalu.
Intinya kalau kalian ngelihat nanti dokumenternya pasti kalian akan sangat sedih banget, karena ya kalian dapat melihat bagaimana sulitnya perjalanan kehidupan dari seorang Sully dari awal banget sampai yang kemarin. Cukup sedih, siapa aja ngelihat teasernya kayak terharu gitu, ngelihat teman-teman dari dia yang sangat penyesal kayaknya karena tidak bisa menghabiskan waktu yang banyak bersama dengannya. Next, kita ke berita yang kelima. Ini tuh datanya dari Cha Junho x X1 dikabarkan siap debut di boy group baru Woollim Entertainment pada Oktober mendatang. Nah, pada 4 September yang lalu, Woollim Entertainment mengkonfirmasi tanggal debut boy group baru mereka pada akhir Oktober mendatang. Sebelumnya, Cha Junho ini pernah muncul dalam program Produce X101 bersama dengan kelima member dari grup yang akan debut sekarang ini. Saat itu Cha Junho berhasil lolos dan debut bersama dengan X1. Namun karena X1 sudah bubar, Cha Junho akhirnya kembali ke Woollim Entertainment lagi. Melalui pernyataan resminya, Woollim Entertainment mengumumkan bahwa nama boy group tersebut adalah Drippin. Nama itu dipilih karena mewakili kesejukan grup dan tujuan mereka untuk menjadi trendsetter di industri hiburan. Drippin beranggotakan 7 orang, yaitu Cha Junho, Won Young Song, Ju Chang-oh, Kim Dong-yeon, Lee Hyuk, dan juga Kim Min-so. Dan juga ada satu member yang masih dirahasiakan. Siapakah dia? Untuk informasi aja, ke-6 member dari Drippin ini itu pernah menjadi peserta dalam program Produce X101. Dan menurut aku mereka juga sangat menonjol ya di sana, karena kalau aku lihat kemampuan dan talenta yang mereka miliki itu sangat banyak banget. Ada satu biasku sebenarnya di Drippin ini, yaitu Lee Hyuk. Dia itu memang punya suara yang bagus banget, jadi aku sangat support dia untuk debut. Wah, jadi nggak sabar sih kita ngelihat bagaimana debut dari Drippin nanti. Aku akan jadi orang yang sangat menunggu banget karena ada Lee Hyuk di sana. Ada seorang produser musik yang mengungkapkan sedang mengerjakan proyek single terbaru SNSD. Mana nih suaranya para Sone? Ada berita bagus nih buat kalian. Kabar mengenai SNSD yang mengerjakan proyek single terbaru tersebut berawal dari klip yang beredar di sosial media Twitter. Produser dalam klip tersebut menyebut tentang single baru Girls' Generation. Namun ia juga mengklaim bahwa dirinya hanya sedang pitching. Buat yang belum mengerti apa itu pitching, aku jelasin ya. Jadi pitching ini biasanya dilakukan oleh seorang pebisnis untuk bisa menjelaskan bisnis mereka kepada klien. Ya, kalau kita bisa bilang masih dalam tahap penjelasan lah ya, belum ada konfirmasi resmi dari agensi. Ya, meskipun sebatas pitching, setidaknya ya rasa rindu dari kita sebagai para penggemar untuk melihat mereka dapat comeback lagi dengan OT8 yang lengkap, itu dapat terobati lah. Dan kita juga berharap semoga Queen kita dapat segera comeback dan memeriahkan lagi industri hiburan. Jujur, kayaknya kalau mereka comeback itu pasti banyak banget yang menantikan mereka dan banyak kayaknya yang menyambut mereka nanti, sumpah. Itu kalau mereka comeback, bener-bener spektakuler banget. Jadi, aduh, buruan dong SM Entertainment segera di-comebackin Queen kita. Ada yang gak sabar gak sih? Komen di bawah ya. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu Big Hit, Playlist, dan juga Source Music yang akan mendebutkan 4 grup K-pop baru. Rencana Big Hit Entertainment di masa yang mendatang telah terungkap dalam laporan keuangan yang dikirimkan oleh agensi kepada Financial Service Commission. Sebagaimana mereka akan segera melakukan IPO dalam waktu dekat, Big Hit Entertainment akan mulai mendebutkan grup K-pop baru pada akhir tahun 2020 ini melalui label Believe dengan anggota yang terdiri dari para pemenang program Survival Island. Selanjutnya, pada tahun 2021 mendatang, sub-label Big Hit Entertainment yaitu Source Music dan juga Playlist Entertainment akan mendebutkan satu grup baru. Source Music akan mendebutkan girl group, sedangkan Playlist akan mendebutkan boy group baru. Lalu setelah itu pada tahun 2022, Big Hit Entertainment akan mendebutkan boy group baru di bawah agensi mereka sendiri. Bang Si-hyuk selaku CEO Big Hit Entertainment mengatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun untuk menyadari visi dari inovasi pada industri musik. Pada tahun 2020, Big Hit akan menemukan formula kemenangan dengan membawa visi menjadi kenyataan. So, apakah kalian excited banget untuk melihat bagaimana grup baru yang akan dibentuk oleh Big Hit Entertainment, Source Music, dan juga Playlist Entertainment? Komen di bawah ya. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini tuh data dari Presiden Moon Jae-in yang memberikan apresiasi untuk IU atas donasinya untuk nakes selama pandemi. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini IU telah mendonasikan rompi es dengan harga super fantastis, yaitu 100 juta won. Yang kalau dirupiahkan itu bisa berjumlah miliaran rupiah. Rompi tersebut diberikan kepada pekerja lapangan medis yang bekerja untuk melawan virus COVID di garda paling
paling depan. Asosiasi Perawat Korea mengkonfirmasi bahwa IU telah menyumbang 4.600 rompies kepada asosiasi melalui Community Chest of Korea. Pada 2 September, Presiden Moon Jae-in menyebutkan kemurahan hati IU dalam tweetnya. Berikut adalah isi cuitan dari sang presiden. Kepada perawat kami, terima kasih. Sambil menghibur perawat kami yang bertanggung jawab atas situs medis saat para dokter pergi. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan kekaguman atas pengorbanan dari kerja keras Anda. Pasti sulit selama pandemi COVID-19, jadi saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya dengan para dokter yang mogok. Saya juga mendengar Anda harus menanggung kritik dari pasien karena celah dalam pengobatan. Saya merasa kasihan pada perawat yang tidak hanya harus menanggung lingkungan kerja yang tidak memadai, tetapi juga kesulitan emosional. Kisah malam tentang bagaimana profesional medis pingsan karena tidak bisa melepaskan pakaian pelindung mereka selama gelombang panas beresonasi dengan banyak hati. Meski mereka menyebut dirinya sebagai tenaga medis profesional, warga sadar bahwa kebanyakan dari mereka hanyalah perawat. Jangan kehilangan keberanian dan bertahanlah sedikit lama. Kudengar bahwa IU menyumbangkan rompies. Betul sekali. Jangan lupa bahwa saat Anda berjuang untuk membantu pasien, warga kami juga ada di sisi Anda. Pemerintah akan mencari cara untuk mempermudah perawat. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyediakan sumber daya yang Anda butuhkan. Kami akan mulai dengan menyediakan personel tambahan dan melakukan hal-hal yang dapat kamu mulai segera. Terima kasih para perawat, kami sayang padamu. Wah, romantis juga ya presidennya. Dan kita juga sangat salut kepada Ayu yang mana dia itu memang terkenal sangat dermawan banget. Wah, lanjutkan terus ya Mbak Ayu. Dia ini emang kayak jadi panutan banget sih. Udah sukses tapi tetap aja murah hati dan juga dermawan. Good. Next kita ke berita yang berikutnya. Ini datanya dari Blackpink yang mana kurang dari seminggu jumlah pre-order album Blackpink yaitu The Album telah mencapai 800.000. Menurut YG Entertainment pada tanggal 4 September yang lalu jumlah pre-order full album pertama Blackpink yaitu The Album telah mencapai 800.000 kopi pada hari sebelumnya dan pesanan tersebut berasal dari seluruh dunia. Dengan rincian, pesanan dalam negeri sendiri melebihi 530.000 eksemplar dan total lebih dari 270.000 eksemplar di bagian Amerika Serikat dan juga Eropa. Ini buat Blackpink memecahkan rekor untuk girl group K-pop dengan jumlah penjualan album tunggal tertinggi dalam sejarah. Ini adalah perhitungan pertama yang keluar dari seminggu setelah penjualan pre-order pada tanggal 24 Agustus yang lalu. Dan volume pesanannya diperkirakan akan terus meningkat setiap harinya. Sebenarnya daftar lagu dari The Album belum dirilis, namun harapan penggemar musik global tinggi karena ini merupakan album reguler yang disiapkan oleh member Blackpink dan juga para produser terbaik YG Entertainment dalam waktu yang lama. Semua lagu yang termasuk dalam The Album akan dirilis pada tanggal 2 Oktober dan album fisik akan tersedia di toko musik online dan juga offline secara nasional pada tanggal 6 Oktober. Wah, debak ya Blackpink ya. Lagi-lagi pecahin rekor. Emang mantep banget ya. Oh ya, aku mau nanya sama kalian nih, ada nggak dari kalian yang udah ikutan pre-order untuk albumnya? Ada nggak? Pasti ada dong, pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Komen di bawah ntar ya. Next kita berita yang berikutnya yaitu datangnya dari BTS. Ini juga sama tentang rekor-rekoran lagi, yang mana BTS ini dikonfirmasi telah memecahkan 3 rekor dunia sekaligus dengan Dynamite. Wah, debak ya. BTS dan ARMY kembali menunjukkan prestasi yang didapatkan, salah satunya adalah dengan menjadi nomor 1 di Hot 100 Billboard. Guinness World Record secara resmi mengumumkan pemecahan rekor dunia oleh BTS dengan lagu mereka yaitu Dynamite. Melalui website dan akun sosial media resmi mereka pada tanggal 2 September 2020 yang lalu. Dengan Dynamite, BTS memecahkan 3 rekor sekaligus, mulai dari video yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam. Lalu yang kedua, video musik yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam. Hingga menjadi video musik oleh grup K-pop yang paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam. Selain 3 rekor tersebut, info baru menyatakan bahwa BTS memegang rekor Guinness dengan album terlaris untuk Korea Selatan, penonton terbanyak untuk live streaming konser musik, engagement terbanyak di Twitter, dan masih banyak lagi. Wah, jadi makin becibun ya prestasi dari Uri Bangtan. Debak, mari kita tepuk tangan untuk Bangtan. Ini juga pastinya kerja keras dari ARMY juga. ARMY dan BTS memang telah bekerja keras untuk menjadi yang terbaik dan aku sangat salut banget dan kerja keras dari kedua belah pihak. Wah, jinja, tebak. Dan kita akan masuk berita yang terakhir. Ini datanya dari SM Entertainment yang dikabarkan akan segera menyebutkan grup baru dan kemungkinan grup dari SM Entertainment ini akan membawa member asal Indonesia.
Seperti yang kalian tahu bahwa baru-baru ini sudah ada anak-anak bangsa yang debut menjadi idol K-pop. Mereka adalah Dita dan juga Lodi. Sedangkan untuk Apanya dan Melvin itu Z-pop ya guys. Z-pop dan juga K-pop itu beda. Mereka punya konsep tersendiri. Baru-baru ini ada mantan karyawan SM Entertainment yang mengungkapkan bahwa mungkin saja ada member asal Indonesia di grup baru yang akan debut. Dalam channel YouTube Izzy Isman, dia bawa bintang tamu yaitu mantan juri yang bekerja di bagian casting SM Entertainment di luar negeri selama 3 tahun. Dalam video tersebut, ia menceritakan tentang casting yang diadakan di tanah air kita yang tercinta. SM Entertainment rupanya telah mengadakan audisi di Indonesia selama beberapa tahun, yang terbaru di Jakarta dan Surabaya pada November 2019 yang lalu. Dan menurut mantan bagian casting ini, peminatnya juga cukup banyak. Rata-rata, juri mengatakan setidaknya 2.500 hingga 3.000 peserta audisi dari Indonesia per harinya, dan total keseluruhan dari semua peserta di Indonesia berjumlah 10.000 pelamar. Mantan agensi casting tersebut mengatakan bahwa 4 pelamar Indonesia dari 10.000 yang udah mendaftar itu berhasil lolos, 2 putra dan 2 putri. Itu menunjukkan proses audisi yang tingkat keberhasilannya mencapai 0,04%. Jadi pastinya mereka sangat berbakat. Mantan juri tersebut tidak berani mengatakan hal yang lebih, namun dia memberitahu netizen bahwa semua yang lolos audisi datang ke Korea. Itu berarti ada kemungkinan bahwa keempat dari mereka telah menandatangani kontrak untuk menjadi trainee di SM Entertainment. Dengan kabar mengenai SM Entertainment yang akan mendapatkan girl group baru tahun ini dan juga boy group tahun 2021 nanti, itu berarti ada beberapa anggota baru, bisa saja ada orang Indonesianya. Well, kita berharap aja yang terbaik untuk mereka. Kalau mereka seandainya ditakdirkan untuk debut di grup baru yang dibentuk oleh SM Entertainment, kita pastinya sangat senang dan juga mendukung mereka. Dan aku harap kalau mereka debut nantinya itu dapat memotivasi anak-anak bangsa seperti kalian yang saat ini bercita-cita menjadi seorang idol K-pop. Aku juga sangat terpukau sih sama keempat orang ini. Jadi penasaran siapa aja mereka, karena mereka kayaknya benar-benar hebat banget sampai bisa lolos ke SM Entertainment. Karena kalian tahu SM Entertainment ini emang sangat ketat banget ya. Agensinya kalau kita bisa bilang harus perfect banget lah artisnya. Nggak dari visual, nggak dari bakat. Pokoknya harus sempurna banget lah. Idol-idol SM Entertainment memang terkenal akan kesempurnaannya. Oke guys, itu adalah berita untuk K-pop minggu ini. Ini sumpah sakit banget bacain, banyak banget ya. Kita ketemu di Hot K-pop News minggu depan. I'm Yusul pamit, thanks for watching. Annyeong, gumawayo.